Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan tim saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Mineral Wilayah Tropis dengan studi kasus pertambangan biji besi tanah laut Kalimantan Selatan. Materi ini disusun oleh rekan tim saya yang bernama Eni Maya Santi dengan NIM E100210186 dan saya sendiri Fitrotun Aziza dengan NIM E100220038. Latar belakang studi kasus ini adalah Kabupaten Tanah Laut memiliki cadangan besi yang besar dan posisi strategis dalam ekonomi nasional. Kemudian, kegiatan pertambangan berkontribusi signifikan terhadap PDRB, namun juga menimbulkan tantangan lingkungan dan nasional. Studi ini menyoroti hubungan antara potensi ekonomi dan keberlanjutan pertambangan. Kebijakan Hilirisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kebijakan ini menekankan pengelolaan mineral di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Tanah laut menjadi contoh penting dalam implementasi kebijakan ini. Tujuannya adalah untuk mengurangi ekspor bahan mentah dan memperkuat industri nasional. Potensi ekonomi biji besi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan memiliki cadangan 158 juta ton tersebar di Banjuin, Jarang, dan Kintab. Kemudian, jenis dominannya yaitu ada hematit atau Fe2O3 dan magnetit Fe3O4 dengan kadar Fe sekitar 48-62%. Kondisi geologisnya itu mendukung investasi dan eksplorasi lanjutan. Kontribusi terhadap perekonomian yaitu diantaranya pertambangan biji besi menyumbang sekitar 14,2% menurut PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan dan 28,5% PDRB Kabupaten Tanah Laut. Kemudian, hal ini juga memberi efek pengganda ekonomi, namun masih ada kebocoran akibat impor tinggi. Lalu yang terakhir, fluktuasi harga global menjadi tantangan utama dalam sektor ini. Analisis lingkungan, pencemaran air dan udara di lingkungan Banjuin, Kintab akibat logam berat Fe dan Mn. Kemudian, erosi dan lingkungan meningkat, disertai debu, tambang, dan kerusakan lanskap. Kemudian yang ketiga, lubang tambang terbengkalai menjadi ancaman lingkungan jangka panjang. Lalu ada analisis sosialnya, yaitu terserap 3.500 tenaga kerja langsung dan 7.200 tidak langsung. Kemudian, kesenjangan sosial akibat dominasi tenaga kerja luar daerah dan muncul konflik lahan dan masalah kesehatan seperti ISPA dan gangguan kulit. Adapun materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo teman-teman, saya akan melanjutkan tentang keterkaitan wilayah dan geografi. Secara fisiografi, wilayah tanah laut terletak di bagian barat pegunungan Meratus dan termasuk dalam bagian selatan cekungan Barito. Terdapat 3 poin, yaitu alih fungsi lahan 12,450 hektar dari hutan atau pertanian ke tambang, urbanisasi tinggi di Bajuin dan Kintab sekitar 4,5% per tahun, dan ketimpangan spasial yaitu IPM daerah tambang lebih rendah dibanding non-tambang. Perbedaannya sekitar 68,5 untuk daerah tambang dan non-tambang 70,2. Dampak dan tantangan hilirisasi yaitu pembangunan pabrik pengolahan pink iron kapasitas 500 juta ton atau per tahun, investasi meningkat dari 3,2 triliun di tahun 2020 ke 7,8 triliun di tahun 2023. Untuk tantangannya terdapat kebutuhan energi besar, biaya tinggi, koordinasi pusat dan daerah.
Kebijakan ini diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mendorong pengolahan biji besi dalam negeri. Di sini terdapat peta sebaran izin usaha tambang biji besi, yang dimana warna pink itu lokasi potensi biji besi primer, dan yang warna hijau lokasi potensi biji besi. Di daerah Pulau Kalimantan ini memang memiliki potensi untuk pertambangan biji besi. Untuk kesimpulannya, pertambangan biji besi memberi potensi ekonomi besar namun terdampak negatif pada lingkungan dan sosial. Diperlukan pengolahan berlanjutan, koordinasi lintas sektor, dan kebijakan inklusif. Pendekatan multi pihak penting untuk keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Untuk faktor-faktor risiko dari pengolahan biji besi dapat diminimalisir. Untuk rekomendasi terdapat 3 poin, yaitu terapkan ekonomi sirkular dan inovasi pengolahan limbah, kembangkan industri hilir berbasis potensi lokal, bentuk mekanisme pembiayaan hijau dan dana abadi. Dengan strategi ini, tanah laut dapat menjadi contoh pertambangan keberlanjutan di Indonesia. Strategi keberlanjutannya secara ekonomi sirkular memanfaatkan limbah tambang seperti slag, tiling, penguatan industri hilir berbasis baja, pembutuhan dana abadi, dan royalti pertambangan untuk pembangunan yang keberlanjutan. Dampak positif strategi ini meningkatkan nilai tambah hingga 35 kali lipat, menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas tambang. Terima kasih.